Hai everyone, pada video kita kali ini saya akan membahas sekaligus memberikan tutorial tentang rata-rata bergerak dan rata-rata bergerak berbobot menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam, mari kita mengetahui bersama apa sih itu SPSS? Software SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi statistik deskriptif dan analisis statistik yang kompleks. Nah, itulah penjelasan singkat dari SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu rata-rata bergerak dan rata-rata bergerak berbobot. Di sini ada rata-rata bergerak atau moving average. Dalam statistik, rata-rata bergerak adalah kalkulasi untuk menganalisis poin data dengan membuat serangkaian rata-rata subset berbeda dari kumpulan data lengkap. Ini juga disebut moving mean atau rolling mean dan merupakan jenis filter response inclusive. Tujuan utama moving average adalah untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek di pasar. Karena moving average mewakili harga penutupan rata-rata selama periode waktu yang dipilih. Rata-rata bergerak memungkinkan trader untuk mengidentifikasi tren keseluruhan pasar dengan cara yang sederhana. Nah, dalam analisis teknis, moving average atau rata-rata bergerak adalah indikator yang digunakan untuk mewakili harga penutupan rata-rata pasar selama periode waktu tertentu. Trader seiring menggunakan moving average karena dapat menjadi indikasi yang baik dari momentum pasar saat ini. Nah, ini rumus rata-rata bergerak atau moving average. MA sama dengan sigma X per jumlah periode. MA ini adalah moving average. Sigma X adalah keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. Dan jumlah periode adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Nah, kita masuk pada rata-rata bergerak berbobot atau weighted average. Weighted average adalah rata-rata yang memperhitungkan pentingnya setiap angka dalam membuat rata-rata. Rumus menghitung rata-rata adalah membagi hasil penjumlahan semua angka dengan jumlah nilai yang ada. Rata-rata bergerak berbobot melihat hasil rata-rata tersebut lebih jauh.
yakni menetapkan kepentingan atau bobot untuk setiap angka. Weighted average bisa sangat berguna dari hasil rata-rata biasanya. Nah, alasannya dia menawarkan lebih banyak nuansa. Kalian bisa mengeliminasi data-data yang tidak perlu atau tidak terlalu signifikan dan memperingan bobot data yang ada. Nah, lebih lanjut tentang rata-rata bergerak berbobot atau weighted average dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kumpulan data. Misalnya, ketika mencari waktu rata-rata pelari cepat. Dengan menggunakan rata-rata bergerak berbobot, kalian bisa memprioritaskan bobot waktu rata-rata pelari cepat dalam 3 bulan terakhir untuk melihat perubahan yang ada, sehingga kalian tidak perlu melihat data dari tahun yang sebelumnya. Nah, karena kita sudah mengetahui software SPSS dan materi yang akan kita pakai, langsung saja kita ke tampilan SPSS. Nah, tampilan yang pertama SPSS adalah seperti ini. Tampilan utamanya adalah seperti ini ya guys. Di sini ada nama, tipe, dan juga lain-lain. Nah, saya akan melihat data yang saya ambil, yaitu data dari situs website BPS atau Badan Pusat Statistik Sulut, yaitu presentasi penduduk buta huruf yang saya ambil dari 2020 sampai dengan 2011. Nah, setelah kita sudah melihat datanya, kita pindah ke SPSS. Nah, yang di tampilan juga ini ya guys memiliki 2 halaman, yaitu yang pertama variable view dan juga data view. Nah, kalau data view digunakan untuk menginput data atau memasukkan data, dan yang kedua variable view membuat variabel baru. Nah, pada kolom name ini kita sudah mengisi tahun dan juga data. Tahun dan juga data. Setelah itu kita ganti desimalnya dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini guys, kita pindah ke data view. Ini ada tahun dan juga data. Dan kita clear. Nah, kita paste di data view ya guys. Paste. Nah, ini adalah data penduduk buta huruf yang ada di tahun 2020 sampai dengan 2011. Ini adalah hasil datanya ya guys. Nah, setelah itu kita masuk di kolom yang di atas, yaitu transform. Kita pilih create time series. Nah, di sini ada data dan juga tahun. Kita pindahkan dulu ya guys. Dan di kolom yang di bawah ini kita memilih sense range moving average. Ini dia. Kita ganti di kolom ini dengan 2. Kita klik OK.
akan muncul seperti ini. Akan muncul yang seperti ini ya. Kita klik X dan kita pilih analisis ya guys, dengan data satu ini. Kita pilih analisis, setelah itu forecasting, setelah itu kita memilih sequence charts. Nah, kita memindahkan tahun di time exit labels. Nah, dan yang keduanya ini kita pindahkan ke variable. Dan kita klik OK. Dan kita menunggu hasilnya. Bersama, ini adalah hasil akhir dari kita menganalisis data yang ada di BPS atau Badan Pusat Statistik Sulut, yaitu presentasi buta huruf dari 2020 sampai dengan 2011. Ini adalah hasilnya kita menggunakan SPSS dan dengan materi rata-rata bergerak. Nah, bisa kita lihat bersama. Di sini juga ada grafiknya ya guys. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2011. Dan bisa kita lihat di situ ada model description dan juga ada case processing summary. Mari kita memperhatikannya dengan seksama ya guys. Nah, tak terasa nih guys, kita sudah sampai di penghujung video pada saat ini. Nah, saya berharap dengan saya membahas serta memberikan tutorial tentang rata-rata bergerak dan juga rata-rata bergerak berbobot menggunakan software SPSS, kiranya teman-teman dapat mengerti dan juga memahami materi kita pada kali ini. Nah, bila ada pertanyaan ataupun saran serta pendapat, dipersediakan untuk berkomentar pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, dan juga jangan lupa untuk teman-teman mensupport channel ini dengan cara teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video yang tidak kalah menarik. Thanks for watching guys.